Pernahkah Anda berpikir bahwa dunia yang Anda lihat, dengar, sentuh, dan diyakini nyata ini sebenarnya hanyalah ilusi? Jika benar demikian, lalu apa yang sesungguhnya ada? Bersiaplah, karena pandangan Anda terhadap kenyataan mungkin akan berubah selamanya. Pada umumnya, manusia meyakini bahwa sesuatu itu ada bila ia bisa dilihat, didengar, disentuh, atau diukur. Dalam bahasa akademis, inilah yang disebut sebagai ranah empiris. Gedung, batu, logam, air, tumbuhan, hewan, dan berbagai objek fisik lainnya akhirnya dianggap sebagai satu-satunya realitas yang sah. Realitas yang pasti karena dapat ditangkap oleh panca indera. Sebaliknya, apapun yang tak terjangkau oleh indera sering dipandang samar, tidak nyata, atau sekedar spekulasi. Seolah-olah sebuah kebenaran baru boleh diakui setelah ia lulus dari ujian mata, telinga, dan tangan manusia, atau minimal dapat dicatat oleh alat ukur. Pandangan semacam ini kemudian menjadi fondasi cara hidup sebagian besar manusia. Aktivitas sehari-hari, perjuangan panjang, bahkan cita-cita hidup, tanpa disadari diarahkan semata-mata untuk mengejar apa yang bersifat material dan duniawi. Akibatnya, manusia mudah terjebak pada keyakinan bahwa nilai hidup hanya bertumpu pada apa yang bisa dimiliki, dikumpulkan, atau dipamerkan. Benarkah materi sungguh-sungguh ada seperti yang diyakini kebanyakan orang? Apakah keberadaannya berdiri sendiri atau justru bergantung pada bentuk eksistensi lain yang lebih halus dan mendasar? Pertanyaan-pertanyaan ini penting. Selama ini kita sering menerima materi sebagai realitas paling pasti, sesuatu yang tak perlu dipertanyakan lagi. Namun mungkin saja apa yang kita sebut materi hanyalah lapisan terluar dari suatu kenyataan yang jauh lebih dalam. Tampak kokoh di permukaan, tetapi pada dasarnya ditopang oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mari kita telusuri lebih jauh menggunakan fakta dan logika sederhana. Jika kita memperhatikan benda apapun secara lebih cermat, kita akan menemukan kenyataan sederhana. Setiap benda tersusun dari sesuatu yang sama sekali berbeda dari dirinya. Fakta ini sebenarnya diketahui oleh semua orang. Begitu jelas hingga terasa seperti pengetahuan yang bersifat aksiomatik. Tidak ada satupun benda yang berdiri di atas zatnya sendiri. Ambil contoh rumah tempat kita tinggal. Rumah itu tersusun dari pasir, batu, besi, kayu, semen, kaca, dan bata. Semuanya adalah material pembentuk rumah. Namun, masing-masing material itu bukanlah rumah. Batu bukan rumah, pasir bukan rumah, besi bukan rumah. Dan sebaliknya, rumah juga bukan batu, bukan pasir, bukan besi, dan bukan kayu. Dari sini kita memahami bahwa apa yang kita sebut rumah sebenarnya hanyalah nama atau konsep yang kita berikan kepada sekumpulan material yang berbeda-beda. Keberadaan rumah sebagai satu entitas yang utuh hanya ada dalam ide atau persepsi manusia. Sebab, ketika kita uraikan bagian-bagiannya, yang tersisa hanyalah kumpulan elemen yang sama sekali bukan rumah itu sendiri. Dengan kata lain, dalam kenyataan yang lebih dalam, rumah tidak pernah memiliki keberadaan mandiri. Ia bergantung sepenuhnya pada sesuatu yang bukan dirinya. Hal yang sama juga berlaku pada material penyusun rumah. Mari kita perhatikan batu misalnya. Batu terbentuk dari berbagai mineral. Namun mineral bukanlah batu, dan batu pun bukan mineral. Keduanya adalah hal yang berbeda sama sekali. Seperti halnya rumah, keberadaan batu sebagai satu benda ternyata hanyalah kesan atau konsep di dalam pikiran manusia, karena yang benar-benar ada hanyalah kumpulan mineral itu sendiri. Jika kita telusuri lebih jauh, mineral pun memiliki nasib yang sama. Ia terbentuk oleh unsur-unsur seperti oksigen, besi, aluminium, silikon, natrium, dan sebagainya. Maka, mineral pun pada dasarnya hanyalah istilah yang kita berikan pada gabungan unsur-unsur tersebut,
ia bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Lalu bagaimana dengan unsur-unsur itu? Oksigen misalnya, terbentuk dari molekul. Molekul terbentuk dari atom. Atom tersusun atas elektron dan inti atom, dan inti atom tersusun lagi dari partikel-partikel yang lebih kecil. Setiap lapisan keberadaan ternyata selalu berasal dari sesuatu yang bukan dirinya, sesuatu yang sepenuhnya berbeda dari bentuk akhirnya. Inilah fakta sederhana namun sangat mengejutkan. Semua benda yang kita kenal, batu, kayu, logam, tubuh manusia, bahkan udara, pada dasarnya hanyalah konsep atau kesan dalam pikiran kita. Materi yang kita bayangkan sebagai benda utuh tidak pernah benar-benar ada sebagai entitas mandiri. Yang benar-benar ada justru adalah bagian-bagian yang bukan benda tersebut, yang sifat dan bentuknya sama sekali berbeda dari apa yang kita lihat di permukaan. Disinilah letak persoalannya. Jika suatu benda lenyap hanya karena kita mengurai bagian-bagiannya, apakah benda itu benar-benar memiliki keberadaan mandiri? Ataukah ia hanya tampak ada karena cara kita memandang dan memberi makna? Dengan demikian, materi, sebagaimana kita pahami sehari-hari, tidak sepenuhnya solid dan nyata sebagaimana keyakinan umum. Ia lebih mirip sebuah konstruksi persepsi, sesuatu yang muncul dari hubungan antar bagian, bukan dari keberadaan zat yang berdiri sendiri. Pemahaman sederhana ini membuka jalan menuju pertanyaan yang lebih dalam. Jika materi tidak berdiri atas dirinya sendiri, maka ia berdiri di atas apa? Jika benda-benda hanyalah tampilan luar, maka apa hakikat yang menopang segala sesuatu? Dengan memperhatikan fakta dan logika paling dasar tentang materi, kita justru sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Materi ternyata hanyalah kesan di dalam diri manusia, bukan sesuatu yang benar-benar memiliki keberadaan mandiri. Jika demikian, maka materi, sebagaimana kita pahami, lebih dekat kepada ilusi daripada realitas sejati. Namun jika materi adalah ilusi, maka timbul pertanyaan penting. Apa yang sebenarnya ada? Sebab sebuah ilusi tidak mungkin muncul dari ketiadaan. Jika ilusi itu tampak, pasti ada sesuatu yang menjadi sebab kemunculannya. Tanpa sebab tersebut, ilusi itu sendiri tidak akan ada. Melalui penelusuran kita sebelumnya, kita mengetahui bahwa setiap benda selalu tersusun dari sesuatu yang bukan dirinya. Rumah bukan batu, batu bukan mineral, mineral bukan unsur, unsur bukan atom, atom bukan partikel dasar, dan seterusnya. Setiap benda ternyata hanyalah tampilan luar dari sesuatu yang berbeda sama sekali. Dengan demikian, yang benar-benar ada bukanlah materi, bukan benda-benda alam, bahkan bukan alam semesta itu sendiri. Kesimpulan ini terdengar aneh, tetapi justru logis. Yang benar-benar ada bukanlah sesuatu yang biasa kita anggap ada, dan bukan pula sesuatu yang kita kira tidak ada. Ia berada di luar kategori yang kita kenal, bukan materi, bukan energi, bukan ruang, bukan waktu. Akhirnya, kita sampai pada pemahaman penting. Segala sesuatu yang membentuk alam semesta tersusun dari sesuatu yang bukan dirinya. Maka realitas sejati, apapun itu, tidak mungkin menjadi bagian dari alam semesta dan tidak serupa dengan apapun yang ada di dalamnya. Inilah titik awal untuk memahami bahwa di balik alam fisik yang tampak, ada sebuah keberadaan yang lebih hakiki. Keberadaan yang menjadi sumber segala sesuatu, namun tidak dapat disederhanakan menjadi benda atau materi apapun. Penemuan modern tentang hakikat materi sebenarnya tidaklah asing bagi dunia spiritual. Justru, ia selaras dengan konsep yang telah lama diajarkan dalam Islam ribuan tahun sebelum sains berkembang, yaitu kalimat
La ilaha illallah. Tidak ada apapun yang benar-benar ada selain Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Dalam Islam, Tuhan digambarkan sebagai zat yang sama sekali tidak dapat dijangkau oleh akal, tidak dapat dipersepsikan oleh imajinasi, dan tidak menyerupai apapun di alam. Cara mengenalnya bukan dengan membayangkan bentuk, tetapi dengan menegasikan segala yang mungkin terlintas dalam pikiran. Apapun yang dapat dipikirkan atau diserupakan, maka itu pasti bukan Tuhan. Dengan demikian, pada titik puncaknya, ilmu pengetahuan modern justru bertemu kembali dengan sebuah kebenaran spiritual yang telah disampaikan berabad-abad lalu, bahwa realitas tertinggi bukanlah materi, bukan energi, bukan ruang atau waktu, tetapi sesuatu yang melampaui semuanya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pendapat tentang video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.